Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar fikih tentang tanda-tanda baligh ya. Mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut ke tentang pengertian baligh, kita mengenal dulu apa itu mukallaf ya. Siapa sih yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam agama ya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain ya. Maka orang inilah yang disebut dengan mukallaf ya. Kemudian apa syarat-syarat menjadi seorang mukallaf? Nah, syaratnya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah baligh. Nah, baligh ini adalah ketika seorang anak sudah mencapai usia dewasa, maka dia disebut dengan baligh ya. Yang kedua, seorang yang menjadi mukallaf adalah orang yang berakal sehat. Dalam artian tidak ada gangguan dalam kapasitas akalnya ya. Yang ketiga, telah sampai dakwah kepadanya tentang agama Islam ya, seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, rufi'al qalamu an salasatin an-naimi hatta yastaiqizo wa anis sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'kila. Artinya, diangkatnya pena atau beban dosa dari seseorang, yaitu 3 macam orang. Yang pertama adalah orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai bermimpi atau balik, dan orang gila sampai dia berakal sehat atau sembuh ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang syarat-syarat seorang menjadi mukallaf ya. Jadi jika orang mengalami dalam hal yang terdapat dalam hadis ini ya, maka dia tidak dibebankan lagi kepadanya kewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama ya, sampai semuanya kembali seperti semula, yaitu jika anak kecil itu sudah menjadi baligh, dan kemudian orang yang tidur sehingga ia bangun, dan orang yang gila sampai dia berakal atau sembuh ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mukallaf yang pertama, yaitu orang yang baligh. Nah, kalian ini sekarang sudah bersiap-siap untuk memasuki masa baligh ya. Baligh artinya apa? Nah, baligh ini artinya adalah sampai. Nah, maksudnya adalah telah sampai usia seorang pada tahap kedewasaan untuk menerima beban atau kewajiban syariat ya. Apa tanda-tandanya? Anak-anak yang disebut dengan telah sampai baligh adalah: 1, bagi laki-laki dia adalah sudah ihtilam atau mimpi basah atau keluar sperma atau air mani dari kemaluannya, baik dalam keadaan dia tertidur maupun terjaga. Nah, ihtilam ini minimal usianya 9 tahun ya. Nah, jika dia dalam usia 15 tahun dia belum berihtilam, maka dia juga dikatakan sudah sampai masa baligh ya. Jadi untuk laki-laki adalah syaratnya pertama tandanya adalah dia ihtilam, yang kedua dia sudah mencapai usia 15 tahun. Bagi perempuan, tanda-tanda baligh adalah yang pertama dia sudah mengalami haid. Haid atau disebut juga dengan menstruasi, yaitu keluarnya darah dari kemaluan perempuan, dari rahim perempuan ketika dalam keadaan sehat ya. Dia biasanya berusia minimal 9 tahun. Nah, jika yang kedua, jika dia sudah mencapai usia 15 tahun, meskipun dia belum haid, dia tetap dikatakan sudah sampai usia baligh. Jadi syaratnya ada 2 untuk perempuan, yaitu pertama haid, yang kedua mencapai usia 15 tahun ya. Nah, kita lanjut ke tanda-tanda baligh yang lain, yaitu ini pertama, dia tumbuh bulu-bulu halus pada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan ya. Karena seiring dengan berkembangnya organ-organ tubuh pada setiap makhluk Allah, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Yang kedua, tumbuh jakun bagi laki-laki dan suaranya pun mulai pecah dan juga tumbuh kumis ya.
Nah, bagi perempuan itu bertambah besar pada bagian-bagian tertentu ya, baik payudaranya ataupun, pinggulnya dan lain sebagainya ya. Ini, sungguh suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, yang mengalami pertumbuhan dari masa kecil, masa anak-anak ya, masa bayi, terus berkembang sampai dia mencapai usia balik dan terus akan berkembang sampai dia dewasa ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang ihtilam ya. Ihtilam ini dialami oleh laki-laki. Ihtilam artinya adalah mimpi basah ya. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki baik dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga ya. Nah, ketika dia tertidur dan dia terbangun itu kemudian, jika kalian mendapati nanti ketika kalian tidur kemudian kalian terbangun celana kalian dalam keadaan basah ya, bukan pipis ya, bukan ompol ya, itu baunya itu juga, khas ya, khusus ya, itu disebut dengan keluar mani atau sperma. Nah, ini tandanya bahwa kalian yang laki-laki sudah mencapai balik ya. Nah, jika sudah mencapai balik, nah, ketika dia, bermimpi basah ini, itu artinya, eee, anak laki-laki tersebut dalam keadaan berhadas besar atau junub ya. Maka untuk menghilangkan hadas besar tersebut, wajib dibersihkan dengan cara mandi wajib ya. Nah, ini ya, jadi harus dimengerti oleh kalian yang laki-laki, semuanya akan mengalami, tidak usah malu, jadi harus banyak bertanya, mempersiapkan diri. Yang laki-laki boleh bertanya kepada mama atau kepada ayah ya. Dari sekarang sudah mulai belajar ya untuk mengetahui bagaimana nanti jika sudah sampai waktunya balik ini ya. Nah, orang yang dalam keadaan, eee, hadas besar itu dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah, dia tidak boleh menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an, dia tidak boleh iktikaf ya di dalam masjid sampai dia, menghilangkan hadas besarnya itu yaitu dengan mandi wajib. Nanti di bahasan berikutnya akan dipelajari lagi bagaimana cara mandi wajib ya. Ini juga nanti akan dialami oleh wanita, oleh anak-anak perempuan, tapi dia bukan ihtilam istilahnya, tapi haid ya. Sama, dalam keadaan haid pun nanti akan kita bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan apa sih itu haid, nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya ya. Jadi semuanya anak-anakku baik yang laki maupun perempuan, kalian sudah harus mengetahui karena usia kalian juga sudah mau memasuki usia 9 tahun ya, mungkin di antara kalian juga sudah ada, yang mengalami, tanda balik ini baik bagi perempuan yaitu haid ataupun, ihtilam bagi yang laki-laki ya. Jadi sudah harus banyak belajar dan harus berhati-hati dan harus, memperbaiki ibadahnya karena nanti kalau jika kalian sudah balik itu artinya kewajiban akan menjalankan syariat itu, eee eee, apa namanya, ter eee ada pada kalian semua ya. Dosanya dan pahalanya pun akan kembali kepada kalian semua ya. Nah, inilah jadi mari kita perbaiki diri kita untuk menghadapi, apa yang diwajibkan kepada kita semua agar kita selamat dunia dan akhirat dan bahagia sampai, ketika kita nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki amal yang banyak ya dalam, hidup di dunia ini ya. Jadi harus berhati-hati kalau sudah sampai usia balik. Dari sekarang lah dipersiapkan ya anak-anak ya.
Baiklah, sampai di sini pembahasannya tentang tanda-tanda balik yang pertama untuk laki-laki. Untuk yang perempuan nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ya. Selanjutnya boleh kalian buka buku paket kalian untuk lebih memahaminya lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.